wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Ulumul Hadis, dosen pengampu Dr. Andes Haji Hanafiah MH kami di sini izin menyampaikan presentasi kami yang berjudul Penulisan dan Pembukuan Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kali ini kita akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama penulisan hadis, yang kedua pembukuan hadis, dan yang ketiga metode pembukuan hadis. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu penulisan hadis. Pada dasarnya penulisan hadis ini memiliki 2 riwayat yang sama-sama kuat. Yang pertama, riwayat yang melarang penulisan hadis, dan yang kedua riwayat yang membolehkan penulisan hadis. Salah satunya riwayat yang melarang penulisan hadis, di antaranya itu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, "Janganlah menulis daripadaku, barang siapa menulis daripadaku selain Al-Qur'an, maka lenyapkanlah." Kemudian riwayat yang kedua yaitu riwayat yang membolehkan penulisan hadis. Salah satu hadisnya itu yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, yang artinya, tiada seorang pun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak hadisnya dariku kecuali Abdullah bin Amr, karena dia menulis sedangkan aku tidak menulis. Banyak akhbar memang yang menunjukkan bahwa para penulis lebih banyak di Mekah daripada di Madinah. Hal ini dibuktikan bahwa Rasulullah SAW mengizinkan para tawanan dari Mekah dalam perang Badar yang mampu menulis untuk mengajarkan penulis dan membaca kepada 10 anak Madinah sebagai tebusan diri mereka. Kemudian pada masa Nabi Muhammad SAW, tulis-menulis sudah tersebar luas, di mana Al-Quran sendiri menganjurkan untuk belajar dan membaca. Dan Rasulullah SAW sendiri mengangkat para penulis wahyu jumlahnya mencapai 40 orang. Dari 2 riwayat tersebut bisa kita simpulkan, atas dasar perbedaan nas inilah para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadis. Ibnu As-Salah berkata, para ulama berselisih pendapat dalam penulisan hadis, sebagian di antara mereka melarang penulisan hadis dan ilmu dan menyuruh untuk menghafalnya, dan sebagian yang lain membolehkannya. Mereka yang melarang penulisan hadis adalah di antaranya Umar, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Sabit, Abu Musa, Abu Sa'id Al-Khudri, dan sekelompok lainnya dari sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Kemudian para ulama telah memadukan 2 pendapat yang berselisih antara mereka yang melarang dan membolehkan penulisan hadis sebagai berikut. Salah satunya, larangan penulisan terjadi pada awal masa perkembangan Islam. Dikhawatirkan terjadi percampuran dan penggabungan antara hadis Nabi dan Al-Quran. Ketika keadaan sudah aman dan kondusif dan banyak para penghafal Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan untuk menulis hadis dan larangan sebelumnya menjadi mansuh atau terhapus. Kemudian larangan hanya terkhusus pada penulisan hadis bersamaan dengan Al-Quran dalam 1 lembar atau sahifah, karena khawatir terjadi kemiripan atau persamaan. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh saudari Mudirikah. Pada beliau kita persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari saudara Anwar Sarip. Pembukuan hadis. Pembukuan berbeda dengan penulisan. Upaya pengumpulan dan membukukan hadis telah dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seseorang yang menulis sebuah sahifah atau lebih maka disebut dengan penulisan, sedangkan pembukuan adalah mengumpulkan sahifah yang sudah tertulis dan yang dihafal, lalu menyusunnya sehingga menjadi dalam 1 buku. Upaya untuk mengumpulkan dan membukukan hadis telah dilakukan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Adapun hal-hal yang mendorong untuk melakukan pengumpulan dan pembukuan adalah sebagai berikut. 1. Tidak adanya larangan pembukuan. 2. Khawatir akan hilangnya hadis. 3. Munculnya pemalsuan hadis akibat perselisihan politik dan mazhab setelah terjadinya fitnah.
Perbuatan demikian dilakukan oleh kelompok Syiah, sedangkan Khawarij tidak membolehkan perbuatan dusta dan menganggap kafir bagi orang yang berbuat dosa besar. Diriwayatkan dari Ibnu Shihab berkata, kalaulah tidak karena adanya hadis-hadis yang datang dari belahan timur yang tidak kami ketahui keberadaannya, niscaya aku tidak akan menulis dan tidak mengizinkan penulisan hadis. Karena itulah Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abu Bakar Muhammad bin Amru bin Hamzah, pejabat Madinah, mengatakan, lihatlah kepada hadis Rasulullah atau hadis yang diriwayatkan oleh Amrah, lalu tulislah, karena aku khawatir akan lenyapnya ilmu dan meninggalnya orang yang membawanya. Adapun buku-buku yang ditulis pada masa itu dan kini yang sudah dicetak dan beredar antara lain: 1. Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, 2. Al-Musannaf karya Abu Razak bin Hammam As-San'ani, 3. As-Sunan karya Sa'id bin Mansur, Al-Musannaf karya Abu Bakar bin Abi Syaibah. Karya-karya tersebut tidak hanya terbatas pada kumpulan hadis Rasulullah, akan tetapi tercampur antara hadis Rasulullah, perkataan para sahabat, dan fatwa para tabi'in. Kemudian para ulama pada periode berikutnya memisahkan pembukuan hanya pada hadis Rasulullah saja. Baik, materi akan dilanjutkan oleh saudari Nasa Samida. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Mutrika, yaitu metode pembukuan hadis. Metode pembukuan hadis. Para penulis mempunyai beberapa metode dalam penyusunan hadis. Pertama, metode al-masanid, yaitu buku-buku yang berisi tentang kumpulan hadis setiap sahabat secara tersendiri. 10 orang yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, atau mereka adalah Khulafur bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka adalah Khulafur Rasyidin, Talhah bin Ubaidillah, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid bin Amru bin Tufail, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, namanya Amir bin Abdullah radhiyallahu anhum, Ar-Risalah Al-Mustatrafah. Adapun musnad yang paling terkenal adalah Musnad Abu Dawud Sulaiman bin Daud At-Tayalisi, Musnad Abu Bakar Abdullah bin Al-Jubair Al-Humaidi, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Bakar Ahmad bin Amru Al-Badar, Musnad Abu Ya'la Ahmad bin Ali Al-Mutsanna Al-Musili. Yang kedua yaitu metode Al-Ma'adhim, kumpulan hadis yang berurutan berdasarkan nama-nama sahabat. Karya yang terkenal dengan metode ini Al-Mu'dzam Al-Kabir karya Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Yang kedua, Al-Mu'dzam Al-Was karya Abu Qasim Sulaiman bin Ahmad At-Tabrani. Yang ketiga yaitu metode As-Sunan, kumpulan hadis-hadis berdasarkan pembahasan fikih. Kitab-kitab As-Sunan yang terkenal adalah Sunan Abi Daud karya Sulaiman bin As-Sijistani, Sunan An-Nasa'i yang dinamakan dengan Al-Mujtaba karya Abdurrahman Ahmad bin Su'aib An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah karya Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qadwini, Sunan Asy-Syafi'i karya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Sunan Ad-Darimi karya Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Yang keempat, Musannafat, yaitu kumpulan hadis berdasarkan bab tentang fikih. Karya-karya Musannafat yang terkenal dalam model ini adalah Al-Musannaf karya Abu Bakar Abdul Razak bin Hammam As-San'ani, Al-Musannaf karya Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah Al-Kufi, Al-Musannaf karya Baqi bin Makhlaq Al-Qurtubi. Yang kelima, Al-Muwatta'at, kumpulan hadis fikih yang tersusun sesuai dengan babnya. Karya-karya Muwatta'at yang terkenal
adalah Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas Al-Madani, Al-Muwatta karya Ibnu Abi Jib Muhammad bin Abdurrahman Al-Madani, Al-Muwatta karya Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad Al-Marwazi. Yang keenam, Al-Jawami, kumpulan hadis-hadis yang tersusun dalam bab pembahasan masalah agama. Yang 8. Kesimpulannya, dengan memperhatikan apa yang telah diusahakan para ulama, dapatlah kita menetapkan bahwa mereka ulama yang mula-mula menciptakan undang-undang atau qawaid untuk membedakan yang baik dari yang buruk, mengenai khobar-khobar dan riwayat-riwayat yang diterima dari antara seluruh umat, karena memang ulama-ulama Islam sangat berhati-hati benar-benar dalam soal menerima berita yang disampaikan kepadanya. Semua itu mereka lakukan untuk memelihara sunnah Rasul dan untuk menetapkan garis pemisah antara sahih dan dhaif, istimewa antara hadis-hadis yang ada asal usulnya dengan hadis-hadis yang semata-mata maudhu. Baik itu saja materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semasa